Hai semua, selamat datang di pembelajaran jarak jauh IPA kelas 9. Masih membahas tentang magnet. Kali ini kita akan membahas tentang medan magnet dan garis gaya magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Jika di sekitar magnet batang diletakkan benda magnetik, benda itu akan tertarik. Semakin dekat dengan magnet, gaya tarik yang dialami benda akan semakin kuat. Sebaliknya, apabila semakin jauh dari magnet, maka gaya tariknya juga semakin kecil. Sedangkan garis gaya magnet adalah garis hayal yang keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Garis-garis ini berfungsi untuk membantu memvisualisasikan medan magnet yang ada di sekitar magnet. Ingat, kita sepakati bahwa garis-garis gaya magnetnya keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Bumi sebagai medan magnet. Bumi dipandang sebagai magnet yang sangat besar membujur dari utara ke selatan. Bumi memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara magnet bumi terletak di kutub selatan, sedangkan kutub selatan magnet bumi terletak di kutub utara. Bisa dilihat di gambar. Jarum kompas tidak tepat menunjuk ke arah utara karena letak kutub magnet bumi tidak tepat atau menyimpang terhadap kutub bumi. Akibat penyimpangan kutub utara jarum kompas akan membentuk sebuah sudut terhadap arah utara selatan bumi yang disebut deklinasi. Sedangkan sudut yang terbentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan bidang datar disebut inklinasi. Medan magnet di sekitar kawat lurus. Sebuah kawat apabila dialiri oleh arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang garis-garis gayanya berupa lingkaran yang berada di sekitar kawat. Arah dari garis gaya magnet ditentukan dengan kaidah tangan kanan, yaitu apabila kita menggenggam, ibu jari melambangkan arah arus listrik, sedangkan keempat jari lain merupakan arah medan magnet. Gaya Lorentz. Jika di sebuah penghantar dialiri arus listrik berada dalam daerah medan magnetik, penghantar tersebut akan mengalami gaya magnetik. Besarnya gaya Lorentz dirumuskan sebagai F sama dengan Bill, di mana B adalah besar medan magnet, I-nya arus listrik, dan L-nya adalah panjang penghantar. Menentukan arah gaya Lorentz dapat juga dilakukan menggunakan aturan kaidah tangan kanan. Jika tangan kanan kita terbuka, maka arah gaya Lorentz akan sesuai dengan arah telapak tangan. Arah arusnya ditunjukkan oleh ibu jari, sedangkan arah medan magnetnya mempengaruhi sesuai dengan keempat jari yang lain. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus dan tegangan akibat perubahan fluks magnetik. Apabila kita mendekatkan magnet ke kumparan, maka galvanometer akan menunjukkan angka yang lebih besar. Sedangkan apabila kita menjauhkan magnet dari kumparan, maka galvanometer angkanya menurun. Jadi, arus listrik terjadi ketika magnet bergerak mendekat atau menjauh yang menimbulkan perubahan medan magnet. Dan itu tidak terjadi ketika magnet dalam keadaan diam. Semakin cepat perubahan medan magnet terjadi, arus yang timbul juga semakin besar. Penerapan induksi elektromagnetik
Antara lain terdapat pada generator arus bolak-balik. Generator merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Dibagi menjadi generator arus bolak-balik dan generator arus searah. Contoh alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik berikutnya adalah dinamo sepeda. Akibat perputaran magnet, garis gaya magnet yang memotong kumparan berubah-ubah. Akibatnya timbul GGL induksi pada ujung kumparan. Arus induksi akan mengalir sehingga lampu menyala. Semakin cepat perputaran rodanya, nyala lampunya juga akan semakin terang. Sekian video hari ini, terima kasih.